Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Rahma Putri. Saya Operational Manager Siger Innovation Hub. Di sini saya akan memaparkan rancangan proposal inkubasi 2024. Nah, Siger Innovation Hub sendiri adalah lembaga inkubator bisnis berbasis koperasi pertama di Indonesia. Dan kami menginkubasi startup, koperasi, UMKM yang menjadi wadah pengembangan bisnis dengan konsep koperasi. Visi kami yaitu menumbuhkan dan mengembangkan 1 juta pengusaha baru di Indonesia. Dengan misi kami, menumbuhkan dan mempertemukan pengusaha baru dengan tim terbaik di bidangnya. Yang kedua, memberikan program inkubasi bisnis bagi pengusaha baru. Dan yang ketiga, memberikan akses pendanaan dan akses pasar kepada bisnis binaan. Mengapa sih Siger Hub ada? Siger Hub ada dilatar belakangi oleh 2 permasalahan. Yang pertama yaitu soko guru perekonomian yang mulai luntur, di mana terutama pada anak muda yang tidak mengerti mengenai konsep koperasi sebagai konsep bisnis. Masalah yang kedua yaitu susah sekali bagi UMKM, koperasi, maupun startup untuk naik kelas. Maka dari itu, Siger Innovation Hub hadir memberikan solusi dengan memberikan edukasi sistem koperasi secara organik. Yang kedua yaitu dengan menjadi ruang inkubator dan akselerator berbasis koperasi. Yang ketiga, dengan memberikan pendanaan dan akses pasar baik dari internal maupun eksternal Siger Innovation Hub. Kemudian yang terakhir, menyediakan talent untuk ikut mengembangkan UMKM, koperasi, dan startup. Di sini terdapat beberapa aktivitas dari Siger Innovation Hub sendiri. Yang pertama yaitu ada Talent Hub, itu mencakup talent hunting, talent scouting, talent building, business matchmaking. Kemudian untuk kegiatan inkubasi ini dilakukan secara basic class, door to mentor, kemudian advance class, talk show, maupun pendampingan. Dan yang terakhir, itu ada funding dan akses pasar, itu ada pra-pitching, demo day, investor pitch, pameran bisnis, hingga ekspor. Di sini kami memiliki kurikulum inkubasi koperasi. Mengapa sih harus kurikulum inkubasi koperasi? Karena kami sadar bahwa koperasi merupakan ruh dari Siger Innovation Hub itu sendiri. Maka dari itu, di sini kami telah menyusun beberapa kurikulum untuk melakukan inkubasi kepada koperasi binaan kami, meliputi ekosistem koperasi, keuangan koperasi, legalitas dan perizinan koperasi, kelembagaan koperasi, kewirausahaan koperasi, kemudian public speaking dan pitching koperasi, dan yang terakhir adalah administrasi LPDB. Kenapa sih administrasi LPDB? Karena di sini kami ingin bermitra dengan LPDB, di mana goals-nya adalah menyalurkan pendanaan kepada tenan koperasi binaan kami melalui lembaga inkubator yaitu Siger Innovation. Nah, di sini ada mentor. Mentor kita yang pertama yaitu ada Dr. Andes Samsurizal, MM, yaitu beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Kemudian ada M. Hanifan Muslim, beliau adalah PPKL Kemenkop RI sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dan yang terakhir ada Afriyadi, di mana beliau adalah juga PPKL Kemenkop UKM RI sejak 2018 hingga sekarang, dan merupakan aktivis koperasi yang sekarang menjabat sebagai manajer koperasi serba usaha Surya Mandiri, kemudian juga sebagai asesor LSPD Kopin. Selain mentor, kita juga terdapat advisor atau pembina. Yang pertama, pembina itu dari sektor praktisi, itu ada Chandra Gani, adalah founder dari Google Course. Kemudian di sektor governance ada Bapak Agus Nompito, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Dan dari sektor corporate itu ada M. Kurnia Adiputra, Branch Manager Gojek Lampung. Harapannya kita mendapatkan pembinaan untuk Siger Innovation Hub sendiri agar tenan-tenan kami bisa mendapatkan pandangan untuk mengembangkan arah bisnis yang akan mereka jalankan, baik itu dari sektor praktisi, pemerintahan, maupun dari korporat.
Nah, ini ada coworking space kami, itu ada ruangan kantor, kemudian ada ruang inkubasi, indoor maupun outdoor, dan ada ruang diskusi juga, yang dimana ruang diskusi juga ada indoor maupun outdoor. Nah, ini jaringan kami itu ada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, kemudian LPDB UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Orbit, Gojek, Pegadaian, kemudian Bank BTPN, Mandiri, BNI, BRI, dan kemudian ada Hetero for Startup, dan di sektor kampus itu ada Universitas Lampung, Teknokrat, dan UBL. Nah, kita punya SOP untuk inkubasi. Yang pertama itu SOP inkubasi adalah proses inkubasi yang dilakukan dalam waktu 6-12 bulan, kemudian dilakukan pemetaan profil masalah tenan bersama mentor. Jadi akan dilakukan coaching itu case by case, karena kami sadar bahwa dari setiap usaha, dari setiap bisnis itu permasalahannya berbeda-beda. Kemudian tenan yang telah dipetakan itu akan mendapatkan tugas dari para mentor, dan tenan tersebut akan mengumpulkan tugasnya kepada tim untuk direview oleh para mentor ketika proses mentoring. Nah, ini SOP pelaksanaan event, di mana SOP pelaksanaan event ini mencakup perencanaan event, kemudian persetujuan seluruh tim terhadap event yang akan dilaksanakan, dan dilaksanakannya event hingga evaluasi kegiatan, penyusunan laporan kegiatan, dan melakukan arsip atas laporan kegiatan yang telah disusun dalam database. SOP seleksi mentor itu mencakup pencarian mentor, kemudian Sigerhab melakukan penawaran terhadap mentor yang akan dijadikan mentor. Kemudian tim Sigerhab melakukan penawaran terhadap calon mentor dan menyeleksi berkas-berkas mentor dengan kapasitas sesuai kurikulum yang ada. Setelah itu, konfirmasi penerimaan mentor, sosialisasi dan penandatanganan MOU mentor, dan yang terakhir yaitu proses mentoring. Nah, SOP pendaftaran, biasanya Siger Innovation Hub sendiri melakukan pendaftaran itu dalam waktu 2 bulan. Itu meliputi seleksi berkas calon tenan, pitching seleksi oleh mentor, tenan dinyatakan lolos tahapan seleksi, dan kemudian tenan yang lolos tersebut akan dilakukan sosialisasi dan penandatanganan MOU hingga pada akhirnya tenan diinkubasi selama kurang lebih 6 sampai dengan 12 bulan. Nah, SOP kemitraan yang pertama itu adalah proses pengajuan kemitraan oleh tim Sigerhab atau kepada tim Sigerhab, kemudian pengajuan itu dilaporkan dan diketahui oleh pembina, kemudian setelah diketahui itu akan disetujui oleh tim Sigerhab, dan setelah disetujui akan terjalinnya atau terlaksananya proses kemitraan atau kerjasama tersebut hingga Sigerhab membuat laporan atas kerjasama yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, pastinya proses evaluasi atas kemitraan atau kerjasama yang telah dilaksanakan tersebut. Nah, ini SOP keuangan. Yang pertama itu Sigerhab melakukan perencanaan RAPB, Rancangan Anggaran Pendapatan maupun Belanja. Kemudian RAPB itu dilaporkan dan diketahui oleh pembina, hingga setelah diketahui RAPB itu dilaksanakan, kemudian dilakukan pencatatan atas keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan laporan keuangan itu dilaporkan dan diketahui oleh pembina. SOP proses tenan itu mencakup proses inkubasi selama 6 sampai dengan 12 bulan, kemudian tenan mengikuti startup fair yang diadakan oleh Siger Innovation Hub, tenan melakukan pitching investor,
koperasi, venture capital, atau angel investor. Setelah itu tenan menjadi alumni, dan setelah menjadi alumni akan tetap dilakukan proses pendampingan selama 2 tahun, dan dalam waktu tersebut tenan akan mengembangkan bisnisnya secara mandiri dengan tetap didampingi oleh Siger Innovation Hub. Nah, setelah fase pendampingan, tenan diwajibkan untuk siap menjadi mentor dan berkontribusi dalam rangkaian inkubasi Siger Innovation Hub yang selanjutnya. Nah, ini adalah struktur inkubasi lembaga inkubator Siger Innovation Hub, yaitu ada Presiden Direktur yang dijabat oleh Ikhwan Ferdian Widiarto, kemudian ada di Head of Community Development oleh Yuke Elvandari, dan Head of Community Development itu membawahi staf mentor, staf tenan, maupun staf mitra. Kemudian sejajar dengan Head of Community Development itu ada Head of Operasional yang dijabat oleh M. Hanifan Muslim, dengan manajernya itu adalah saya sendiri, Amalia Rahma Putri, kemudian saya membawahi staf admin and finance dan staf incubation. Adapun awards and achievement yang telah diraih oleh Siger Innovation Hub, yaitu Siger Hub itu telah bertransformasi sebanyak 2 kali. Yang pertama itu adalah di inkubator kampus pada 2019, kemudian di 2020 bernaung di Badan Hukum Perkumpulan, hingga di 2021 itu berubah menjadi PT, yaitu PT Lokal Punya Karya. Dan di 2022, Siger Innovation Hub berganti menjadi badan hukumnya koperasi, yaitu Koperasi Jasa Serikat Talenta Karya, dan koperasi itu sendiri menjadi bagian dari ekosistem holding koperasi. Nah, pada 2020 hingga 2023, Siger Innovation Hub telah menginkubasi 204 tenan koperasi, UMKM maupun startup binaan, dan telah melakukan deal pendanaan hingga 20,5 miliar lebih. Dan pada tahun 2023 sendiri, deal tenan itu mencapai 12 miliar lebih dari 25 tenan potensial, baik dari koperasi, UMKM, dan startup binaan yang telah kita dampingi. Ini prestasi di 2020, yaitu lembaga inkubator Siger Innovation Hub menjadi inkubator terbaik mitra LPDB UMKM periode 2020, dan 2 tenan terbaik, Ternati dan Aulian Kistor, mendapatkan akses pembiayaan dari Koperasi Mitra LPDB UMKM. Kemudian di salah satu dari 5 mitra inkubator terpilih LPDB UMKM tahun 2020 yang mewakili Sumatera dengan ranking kinerja inkubator terbaik 1 mitra LPDB UMKM. Di 2021, Siger Hub berhasil melaksanakan Running Siger Space untuk cabang kedua Saltman dan mendapatkan seed funding dari manajer Gojek Lampung. Dan 2 tenan terbaik tahun 2021 mendapatkan akses pembiayaan dari Koperasi Mitra LPDB UMKM senilai masing-masing 250 juta rupiah. Kemudian Siger Hub juga melakukan pendampingan pameran nasional itu oleh Gemilang ex Aulian Kistor di Bali, dan menjadi steering committee pitching nasional 2021 LPDB Fun Festival. Nah, dalam LPDB Fun Festival itu, 1 tenan Siger Hub mengikuti pitching nasional dan mendapatkan penawaran investasi senilai 1 miliar rupiah. Kemudian, Siger Hub kembali terpilih menjadi inkubator terbaik LPDB UMKM pada tahun 2021, dan kembali terpilih menjadi mitra LPDB untuk tahun 2022 dengan menginkubasi 20 tenan UMKM dan 10 tenan koperasi di Indonesia. Di tahun 2022, Siger Innovation Hub memiliki prestasi, yaitu melakukan investasi tenan PT Segoreng Nusantara Jaya oleh investor mitra, kemudian investasi pembiayaan PT Prima Apodida Indonesia, kerjasama distribusi produk, koperasi binaan Siger Innovation Hub. Nah, Siger Innovation Hub juga dikunjungi langsung oleh Direktur Utama dan Direktur Bisnis LPDB UMKM di dalam rangka penandatanganan kerjasama dan apresiasi pemberian piagam inkubator mitra LPDB UMKM
yang dilanjutkan dengan diskusi dengan Siger Innovation Hub. Selain itu, Siger Innovation Hub melakukan pendampingan kepada koperasi binaan, yaitu Koperasi Sarana Bangun Lampung, hingga terjadi deal pembiayaan dengan LPDB KUMKM senilai 4,5 miliar dalam waktu pengajuan, yaitu 3,5 bulan. Di 2022 juga, Siger Innovation Hub melakukan distribusi produk UMKM dan koperasi 15.000 lebih ke 30 lebih toko oleh-oleh di Lampung, Padang, Jambi, Medan, Jakarta, hingga Jogja. Di 2023 sendiri, Siger Innovation Hub berhasil menyalurkan pendanaan LPDB ke UMKM kepada tenan koperasi binaan Siger Innovation Hub. Itu diantaranya ada Koperasi Produsen Tani Ngawi Mandiri, Koperasi Serba Usaha Masyarakat Tani dan Nelayan Sabuk Hijau Lombok, kemudian Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera, kemudian yang kedua kalinya Koperasi Sarana Bangun Lampung itu berhasil mendapatkan pendanaan di 5,5 miliar rupiah. Dan yang terakhir itu Koperasi Jasa Multipihak Serikat Talenta Karya yang juga berhasil mendapatkan pendanaan LPDB di angka 4,9 miliar rupiah. Nah, total deal pendanaan tenan Koperasi Binaan Siger Innovation Hub pada 2023 yaitu sebesar 12 miliar 325 juta rupiah. Prestasi terakhir Siger Innovation Hub di 2023 yaitu pada event Cerita Nusantara yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang berangkaian dengan kegiatan Business Matching and Entrepreneur Awards yang pada event tersebut mendapatkan 2 penghargaan sekaligus, yaitu sebagai Best Entrepreneur dan juga terpilih menjadi kontributor program pendanaan kredit terbaik. Nah, ini ada tenan batch 1, ada 5 startup, RK Wedding Planner, Ustreet, Ojesa, Camil, dan Sumo. Kemudian batch 2 itu ada 25 tenan Siger Innovation Hub, di batch 3 itu ada 44 tenan, kemudian batch 4 itu ada 20 tenan UMKM, dan 11 tenan koperasi. Kemudian di 2023 itu Siger Innovation Hub full membina koperasi yang bermitra dengan LPDB ke UMKM dan membina tenan UMKM sebanyak 30. Pada pembinaan tenan UMKM ini, Siger Innovation Hub bermitra dengan Pegadaian selama 3 bulan sejak September hingga Desember 2023 nanti. Dan berikut ini adalah rancangan anggaran belanja yang kami ajukan untuk kegiatan inkubasi koperasi di 2024. Itu terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah kegiatan inkubasi koperasi, itu dengan komponen narasumber inkubasi, transport visitasi koperasi, penginapan visitasi, uang harian visitasi, tenaga administrasi, cetak modul, cetak kontrak tenan, dan cetak sertifikat. Kemudian komponen kedua yaitu business matching yang dilaksanakan secara online, itu dengan komponennya narasumber business matching, kemudian develop landing page, profil tenan, dan biaya lainnya yang diajukan yaitu alat tulis kantor, pembuatan dan cetak profil tenan, video tenan, kemudian biaya sewa Zoom Premium, dan di total biaya tersebut sebesar 311.500.000 rupiah. Berikut ini dokumentasi kegiatan inkubasi UMKM, startup, maupun koperasi Siger Innovation Hub. Nah, ini ada kunjungan Direktur Bisnis LPDB ke tenan koperasi Siger Innovation Hub, kemudian kunjungan dari Kadif Perencanaan LPDB ke UMKM, visitasi Siger Innovation Hub ke tenan koperasi, kemudian penyerahan laporan progres Siger Innovation Hub kepada tim advisor, yaitu Bapak Agus Nompitu. Nah, ini kegiatan inkubasi Siger Innovation Hub.
kemudian kegiatan visitasi tenan koperasi binaan kami. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, mengapa sih kami memilih untuk membina koperasi? Karena koperasi merupakan unique value kami. Harapannya kami dapat menciptakan ekosistem bisnis tanpa pengkotak-kotakan. Dengan koperasi juga kita dapat membuat sebuah sistem yang dinaungi oleh holding koperasi dan dimiliki secara bersama-sama oleh para anggotanya. Dan terakhir, seperti kata-kata Muhammad Hatta, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Harapannya, Sigerhab dapat menjadi api yang membantu menyalakan lilin-lilin yang ada di desa dan tentu meningkatkan perekonomian berbagai wilayah di Indonesia. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami tunggu kabar baiknya pengumuman dari seleksi inkubator Mitra LPDB UMKM 2024. Terima kasih, sampai jumpa.